hal itu berbalik. Ya, Pak Kasmujo membantah. Dan terakhir, Pak Jokowi membantah tahun 2025 bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsinya, tetapi dosen pembimbing akademik. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengang skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong yang kami duga dilakukan oleh atas nama Joko Widodo. Dan pernyataan atau statement dari Pak Kasmujo tersebut terkonfirmasi oleh jurnalis Kompas TV, Bung Dipo Nurbahagia, dan dia punya rekaman bahwa statement Pak Kasmujo, jawaban Pak Kasmujo hampir sama dengan atau tidak kontradiktif dengan jawaban Pak Kasmujo ketika saya temui. Oleh karena itu kami berkeputusan untuk melaporkan hal tersebut di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena terkait dengan lokus delikti, yaitu terjadi di Universitas Gadjah Mada. Tambahin, Pak. Jadi tadi saya mendapatkan sedikit aja ya, tadi sudah dijelaskan Bang Rismon. Jadi intinya kami melaporkan Bapak Insinyur Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan dugaan adanya bohong. Dugaan berita bohongnya yang apa? Yang tadi kita ada 3 video dan mungkin nanti akan kami tambahkan juga dengan beberapa rekaman juga, bahwa video pertama beliau menyatakan bahwa Pak Kasmujo ini adalah seorang pembimbing, satu. Terus di video kedua ada wawancara di rumahnya beliau, Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya itu Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, terus ada wartawan di situ nanya, "Lah Pak Kasmujo siapa, Pak?" Pak Kasmujo itu pembimbing akademis. Pembimbing akademis. Itu ada videonya, nanti kami sertakan sebagai bukti. Terus kemudian ada berita investigasi dari Bang Rismon sendiri, ketemu langsung dengan Pak Kasmujo dan beliau membantah semuanya itu. Bahwa beliau bukan seorang pembimbing akademik, juga bukan pembimbing skripsi. Nah, dan pernyataan Pak Kasmujo yang agak mencengangkan itu, bahkan beliau bilang kalau untuk menjadi pembimbing itu harus berumur 50 tahun lebih. Dan beliau waktu itu masih menjadi asisten dosen. Maka menurut pandangan klien kami, hal itu adalah suatu berita bohong. Makanya Bang Rismon melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda DIY. Begitu. Pak Rismon, Ya. kemarin Pak Jokowi kan ngomong bahwa kasus atau isu ijazah palsu ini bermuatan politis. Seperti apa tanggapannya, Pak Rismon? Saya kan seorang peneliti ya, nggak terlibat oleh ormas ataupun organisasi politik apapun. Ini demi sejarah Republik Indonesia. Makanya saya minta UGM jujur membuka semua proses atau semua dokumen yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi menyelesaikan keseluruhan proses akademik di UGM. Tetapi kan kita mendapatkan banyak sekali ya, kejanggalan-kejanggalan. Publik ini sudah cerdas. Buktinya bantahan Pak Kasmujo. Itu sendiri, bayangkan seseorang yang menyelesaikan proses akademiknya di UGM, yang nggak mungkin lah dosen pembimbing skripsinya aja bisa lupa. Belum lagi tentang lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, dan Bu Tifa sekarang memiliki bukti bundel bahwa skripsi saat itu lembar pengesahannya dan semua batang tubuhnya itu pakai teknologi mesin ketik. Gitu loh. Itu kan sudah menjelaskan banyak hal, belum lagi terdaftar sebagai sarjana muda dan nilai mata kuliah MKDU, fisika, matematika, statistik itu nilai D. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa menyelesaikan perkuliahan di program sarjana Fakultas Kehutanan? Ya, belum lagi inkonsistensi waktu, tahun KKN. Ya, di Tipidum mengatakan 1983, dibantah sendiri oleh Pak Jokowi tahun 1985 awal. Ya, jadi ini kan nggak bisa dijawab sampai saat ini. Kalau tudingan politik tadi gimana itu? Politik tadi yaitu kita berbasis fakta di lapangan, berbasis sains, kajian saya ada metode error level analysis, penjejakan stempel dengan mendeteksi sebaran kanal RGB, ada pencocokan citra pakai
pakai AI, ada phone identification pakai AI. Jadi nggak ada. Memangnya ya kalau memang ada agenda politik, apa agenda politiknya? Jangan menghindar pada esensi bahwa kalau memang Pak Jokowi lulusan UGM pasti bangga tanpa diminta pun pasti menunjukkan. Karena itu adalah kebanggaan seseorang yang bisa menuntaskan kuliahnya di UGM, karena banyak sekali orang gagal. Gitu. Berarti Bang Risman pastikan tidak ada muatan politis yang menggerakkan Bang Risman. Setelah kasus ini selesai, saya akan kembali pulang kampung di Balige, memancing di Danau Toba. Nggak ada intensi saya untuk menjadi apapun. Dan banyak email menawari saya, no. Oke. Saya jelaskan dikit ya. Jadi banyak masyarakat kan, itu tadi pertanyaan kan memang pertanyaan yang banyak dari masyarakat. Selama saya kenal beliau adalah seorang ahli di perkaranya kopi sianida. Beliau dipercaya sebagai seorang ahli. Terus KM50 juga. Vina Cirebon juga. Jadi Dr. Rismon Sianipar ini adalah seorang ahli. Nah, biasanya kami pengacara itu memanggil seorang ahli untuk mendukung perkara yang sedang kami tangani begitu. Polisi pun juga sama, banyak mereka menggunakan ahli-ahli. Jadi Bang Rismon ini tolong dicek, jadi lewat media ya, rekam jejak politiknya ada nggak? Kira-kira tujuannya apa? Saya pun juga sama, saya pernah berada di beberapa partai, tapi hari ini saya berdiri tidak ada yang saya wakili, partai manapun yang saya wakili, dan tidak ada agenda khusus. Kami hanya satu, bahwa di Indonesia itu orang pintar itu banyak. Tetapi kalau kita cari orang jujur itu langka. Kejujuran itu yang kita kejar. Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang jujur. Bang Risman, satu lagi, Polda Metro Jaya kan sudah naikkan kasus pelaporan dari Jokowi ke penyidikan. Seperti apa, Bang? Ya itu, ya kita mematuhi hukum, dan saya percaya hukum di Republik ini masih memegang prinsip equality before the law. Kalau proses pelaporan dari Pak Jokowi itu cepat dan diterima dan diproses, bahkan sudah naik ke penyidikan, ya kita hormati. Kami sudah datang kemarin, ya undangan klarifikasi 2 kali. Nah, kami menantang kepolisian, mereka berdiri tegak di Republik ini atau tidak. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, kami desak untuk memperlakukan Pak Jokowi seperti kami, seperti warga masyarakat biasa. Equality before the law. Equality before the law. Ya, panggil Pak Jokowi, periksa, minta keterangannya, panggil Pak Kasmujo, minta keterangannya, panggil UGM, sehingga terbukti apakah nanti Pak Jokowi tahun 2017 menyebarkan berita bohong atau tidak. Dan itu terjadi, ingat, pada saat beliau 2017 masih sebagai seorang presiden. Itu ya. Pak, konfirmasi, jadi di Polda itu status abang apa sekarang? Polda apa itu? Metro Jaya. Terlapor atau saksi? Statusnya ya kami akan hadapi karena begini. Gimana? Ya, metode yang kami sebutkan itu kan metode dalam ilmiah. Outputnya juga ilmiah. Maka silahkan kalau membantah, dan kalau ada tuduhan kami memanipulasi, mengubah, ya lakukan metode yang sama, tunjukkan di mana kami mengubah. 1 piksel pun kami, 1 bit pun kami tidak mengubah. Murni bukan politik, karena ilmiah. Ilmiah itu repeatable. Ilmiah itu tidak subjektif. Ilmiah itu bisa diulangi ada bukti beberapa Terima kasih ya. tapi saya butuh sebanyak-banyaknya. Oh iya. Kok mengharap juga tersangka? Jadi kami, ya. Antara Bapak saja laporan. Kok masnya Ijazahnya Bapak dulu, saya minta nanti kirimkan ke saya. Ijazah Bapak. Kita menghadap di Reskrimum Polda. Ayo, Bang. Pasalnya pasal berapa yang dilaporkan? Undang-undang ITE pasalnya nanti sebentar. 43 gimana? Nomor laporan polisi dalam pasalnya Pak. Pasal Oh, belum. Jadi Pak Rawat ini selaku ahli bidang apa Pak? Pak Rismon ini ahli di bidang digital forensik. Ya, ini Pak, jajaran ini. Oh gitu ya. Kita katanya diminta untuk menjumpai Direktur Krimsus atau Reskrim? Dirkrimsus. Dirkrimsus, Direktur Kriminal Khusus. Salah tadi ya. Ini apa kriminal umum? Menuju ke mana abang saat ini? Ke ruangan Dirkrimsus. Ke ruangan
Direktur Kriminal Khusus Polda DIY. Tadi masnya mengharap banget jadi kayak jadi tersangka biar beritanya ada. Mengharap sih enggak sih Pak, enggak ada apa-apa. Kan konfirmasi, Pak. Enggak mungkin lah. Jadi itu juga lumayan aneh juga. Jadi Bahaya demokrasi. dari- Jadi nanti peneliti yang nggak disukai, ayo lapor. lapor. tersangka. Oh iya. Kalau itu namanya melecehkan ilmu. Ya, kita berharap itu saja equality before the law, ya, bahwa orang setiap warga negara diperlakukan sama di Republik ini. Jadi kalau Pak Jokowi bisa melaporkan kami atas dugaan pencemaran nama baik, berita bohong, memanipulasi barang bukti, ya saya juga punya hak untuk melaporkan Pak Jokowi. Ya. Kita akan buktikan Republik ini itu dibangun dengan dasar-dasar kesamaan hak dan kewajiban nggak? Ya. Coba. Ini tapi abang ini tadi mengharapkan saya jadi tersangka. Biar beritanya naik terus. Biar ramai, Bang. Lo lebih rame mana? Lebih rame mana? Kalau seandainya kita punya data ijazahnya UGM tahun sekian itu berbeda. Lebih rame mana kira-kira? Iya, saya infokan kemarin. Iya. Saya ditegur, Bang. Hah? Saya kira negur Abang. Oh, Gimana tadi, Bang? Rame data. lebih rame data yang kami nanti sajikan kalau ijazahnya UGM tahun sekian itu enggak seperti itu. Nah, tapi belum dibuka. Oh, sebentar. Ya belum lah. Siapa tahu mau dibuka. Belum. Nanti pasti kita buka. Karena memang berbeda. Nah, pertanyaannya, lebih ramai mana kira-kira beritanya? Kalau Dr. Rizwan Syah Anipar jadi tersangka atau Jokowi jadi tersangka?